Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat seseorang dari mereka dikurung, 4 orang kuat lainnya dari Gui Fang sedikit bingung. Lautan darah ini adalah tubuhnya. Dia harus memiliki ruang di dalam dan pandai memenjarakan musuh. Keempat pria kuat ini tidak dapat menemukan mata lautan darah di lautan darah yang luas. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Aku telah menggunakan sihir penyelamatku, tetapi tidak bisa melarikan diri. Cepat, selamatkan aku, kata seseorang yang dikurung. Mendengar itu, keempat pria kuat itu terkejut. Luo Feng, kamu baru saja berada di kota Yulan untuk waktu yang singkat. Jika kamu berani membunuh Kumo, gurunya dan teman-temannya pasti akan mengincarmu. Makhluk es itu berbicara. Jika kau membunuhnya, aku, Gui Fang, tidak akan membiarkanmu pergi demi reputasi kami, ucap ular besar itu dengan dingin. Hahaha, lautan darah yang tak berujung tertawa terbahak-bahak. Kita adalah orang kuat dari dunia asal, jadi mengapa kita harus takut membuat musuh? Jika kamu ingin membunuhku, datang saja. Aku ingin melihat siapa yang takut pada siapa pada akhirnya, kata Luo Feng. Kaisar King yang berada jauh pun merasakan darahnya mendidih saat mendengar perkataan Luo Feng, lalu tertawa. Hahaha, ya, aku memang orang kuat dari dunia asal dan aku tidak pernah takut membuat musuh. Keempat orang kuat dari Gui Fang semuanya merasakan ada yang tidak beres. Agar memiliki lingkungan yang stabil untuk berlatih, orang-orang kuat dari dunia asal umumnya bertindak cukup hati-hati. Tetapi jika mereka benar-benar berselisih, pertarungan tidak akan berakhir sampai mereka mati. Orang-orang kuat dari dunia asal mungkin kehilangan harta karun, tetapi mereka dapat terus mengirim klan dari kampung halaman mereka. Awalnya, kupikir tidak akan semudah itu membunuh 2 kaisar dewa tingkat menengah. Aku akan membiarkan mereka pergi dengan imbalan tertentu. Namun, Kumo bersikeras, kata seseorang dari mereka. Di lautan darah yang tak berujung ini, kita tidak dapat menemukan tempat di mana Kumo dipenjara, dan kita tidak dapat menyelamatkannya, bahkan jika kita mau. Keempat orang kuat dari Gui Fang juga cukup gelisah. Tiba-tiba, bantu aku menemukan solusinya. Dia sedang memurnikanku. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pria murung yang di penjara itu dengan cemas berkomunikasi dengan dunia luar. Sebagian tubuhku telah dimurnikan. Mohon ampunlah, berunding, atau apapun yang dapat kalian lakukan. Temukan cara untuk menyelamatkanku. Selama kalian dapat menyelamatkanku, aku bersedia memberikan 10 juta kristal hunyuan kepada kalian masing-masing. Pria dingin itu mengirimkan transmisi suara. Keempat orang kuat dari Gui Fang mendengar ini. Sudah disempurnakan sebagian. Mereka terkejut. Jika aku mau mati, lautan darah tak berujung ini mungkin akan memenjarakan salah satu dari kita lagi. Dan dia akan mengalahkan kita satu persatu. Makhluk es itu menyampaikan pesan kepada ketiga teman lainnya dari jarak jauh. Ketika kata-kata itu diucapkan, ketiga sahabat itu pun terkejut. Ayo, pergi! Cepat pergi! Setelah mereka berempat mencapai konsensus, cahaya dan bayangan yang awalnya bertarung dengan Kaisar King melintas dan bergabung dengan 3 rekan lainnya. Kumo, kami akan memberitahu gurumu untuk mencari cara menyelamatkanmu. Keempatnya saling berkomunikasi, lalu bekerja sama dan berubah menjadi seberkas cahaya redup.
Cahaya redup itu menerobos semua rintangan dan terpaksa terbang menjauh. Suara mendesing. Cahaya kabur itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam 2 tarikan napas, ia telah menghilang di balik cakrawala yang jauh. Lautan darah yang tak berujung mengembun menjadi sosok berjubah hitam. Itu adalah Luo Feng. Mereka sudah pergi. Kaisar King juga terbang ke sisi Luo Feng dan melihat ke kejauhan sambil tersenyum berkata, "Aku tidak menyangka 2 dari kita melawan 5 orang. Mereka kehilangan 1 orang dan 4 lainnya langsung melarikan diri. Bagaimana bisa ada persahabatan yang begitu dalam di antara pasukan penjara ini?" Luo Feng mencibir. "Ngomong-ngomong, apakah kau punya cara untuk membunuh Kaisar Dewa yang kau penjarakan?" tanya Kaisar King. "Tentu saja, hanya butuh beberapa saat," kata Luo Feng. Kaisar King langsung tersenyum. "Bagus sekali. Kalau mereka mau membunuh kita, kita harus membunuh mereka. Kalau kita membunuh Kaisar Dewa, barang rampasannya mungkin lebih banyak dari hasil perburuan ini." Hati Luo Feng tergerak. Orang-orang kuat di miliaran dunia tidak memiliki klon, jadi harta yang mereka kumpulkan selalu dibawa bersama mereka. Kaisar King berkata sambil tersenyum. Luo Feng pun mengerti. "Mereka mungkin mencari bantuan. Mari kita pergi dari sini dulu," kata Luo Feng. Saat ini dia sedang berkonsentrasi untuk memurnikan Kumo yang dipenjaranya. Kaisar King dan Luo Feng segera menaiki perahu terbang hitam dan pergi dengan cepat. Di dalam tubuh Luo Feng ada mata lautan darah. Saat ini di dalam penjara luar angkasa yang dibentuk oleh diagram formasi harta karun rahasia, rantai kehidupan dan kematian yang terkondensasi dari kekuatan formasi mengikat sosok Kumo, menggerogoti dan mencekik tubuhnya. Tubuh Kumo ini terbentuk dari kondensasi racun berbasis aturan yang tak terhitung jumlahnya. Klan Luo Feng datang ke sini dan mengamati pihak lain dengan mata bionik penghancur. Tubuh Kumo sebenarnya adalah lumpur hitam yang tak berujung. Ketika tubuhnya hancur berkeping-keping, ia hancur menjadi partikel-partikel beracun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak mengalami kerusakan sama sekali. Kali ini, Luo Feng menutupi area yang luas dengan lautan darah yang tak berujung, memenjarakan semua racun lumpur hitam dalam satu gerakan, mencegah Kumo melarikan diri. Pada saat ini, formasi hidup dan mati bekerja sama untuk memurnikan dan mengkonsumsi sebagian. Mereka semua melarikan diri. Kumo sangat marah, namun kemudian merasa lega. Di seluruh kota Yulan, satu-satunya orang yang benar-benar dekat dengannya adalah gurunya. Sungguh, formasi yang mengerikan. Kumo tidak dapat melarikan diri, merasakan erosi dan pencekikan kekuatan formasi hidup dan mati. Dia tidak takut dengan pertempuran jarak dekat, dan kali ini dia adalah orang pertama yang menempel pada Luo Feng ingin menggerogoti tubuh Luo Feng. Dari segi fisik, Luo Feng jelas lebih kuat. Tubuh racun anehku dapat bertarung jarak dekat dengan makhluk hidup punyuan tingkat rendah di tahap tengah Kaisar Dewa. Itu dapat merusak dan melukai mereka. Namun tubuhku yang aneh dan beracun itu tidak dapat mengalahkan kekuatan formasi hidup dan mati ini. Gumam Kumo. Tubuh Kumo berangsur-angsur terpelintir, hanya kepalanya yang tetap normal dan tubuhnya mulai berubah menjadi lumpur hitam. Lumpur hitam dimurnikan dan dikonsumsi sepanjang waktu. Luo Feng. Kumo menjaga kepalanya tetap normal dan menatap Luo Feng. Luo Feng berdiri tidak jauh darinya, mengamati kondisi Kumo saat ini dengan mata bionik. "Aku tidak tahu syarat apa yang harus kupenuhi agar aku bisa pergi," kata Kumo sambil menatap Luo Feng. "Apakah kamu masih ingin hidup lebih lama?" kata Luo Feng sambil menatapnya. "Iya, saya ingin hidup," jawab Kumo sambil mengangguk. "Karena kamu ingin hidup, mengapa kamu begitu kejam? Kamu masih ingin bertindak, bahkan jika aku memberimu sejumlah kristal unyuan. Ketika kamu memilih untuk bertindak, kamu harus tahu
bahwa jika kamu jatuh ke tanganku, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi, kata Luo Feng. Kumo mengangguk, senyum tersungging di wajah muramnya. Aku telah membunuh terlalu banyak nyawa selama ini, dan akhirnya giliranku untuk dibunuh. Kumo segera menutup matanya. Saat ini dia mengenang perjalanannya. Dunia tempat dia dilahirkan penuh dengan racun. Semakin banyak dia berlatih, semakin dekat dia dengan kematian. Dia harus menerobos ke tingkat berikutnya sebelum bencana datang agar dapat terus bertahan hidup. Dia telah melakukan perjalanan melalui lebih dari 300 dunia, menyaksikan kehancuran 19 dunia, dan menyebabkan kehancuran 3 dunia. Setelah tiba di kota Yulan, dia menyadari bahwa warisan Kui Fang sangat cocok untuknya, dan dia menggunakannya untuk mengolah tubuh anehnya yang beracun. Membunuh dan menjarah adalah hal yang biasa baginya seperti bernapas, dan dia bahkan tidak peduli dengan penghancuran dunia. Saya mencapai tingkat Raja Dewa dan lolos dari malapetaka kematian Dao Agung. Namun, selama bertahun-tahun, saya sudah terbiasa dengan hal itu. Saya terbiasa membunuh, saya terbiasa menjarah, saya terbiasa dengan segalanya. Kebiasaan telah lama tertanam dalam jiwaku. Baru ketika dia sudah mendekati kematian, Kumo memahaminya. Jangka waktu yang panjang dari seorang yang lemah hingga menjadi Raja Dewa, di mana ia dipaksa menanggung berbagai kesengsaraan, memiliki dampak yang mendalam padanya. Tubuhnya hampir disempurnakan, hanya sedikit sisa yang tersisa. Pada saat ini, Kumo mencoba menghubungi teman-temannya, tetapi dia tidak dapat melakukannya karena jaraknya sudah jauh. Saya tidak bisa menghubungi yang lain lagi. Pada saat ini, Kumo memikirkan satu-satunya gurunya. Bakat sang guru jauh lebih baik daripada bakatnya. Ia mampu lolos dari kematian dan sampai ke tempatnya saat ini. Semua berkat sang guru. Guru, mohon jangan balas dendam untukku. Aku tidak mati di tangan praktisi lain. Aku mati di tangan malapetaka kematian Dao Agung. Kumo bergumam. Akhirnya, sejumlah kecil lumpur hitam yang tersisa berhasil dimurnikan sepenuhnya. Kumo menghilang sepenuhnya, tidak meninggalkan jejak. Ketika dia meninggal, beberapa harta rahasia dan barang-barang lainnya ditinggalkan. Luo Feng menyaksikan seluruh proses pemurnian dari awal hingga akhir. Kau adalah Kaisar Dewa pertama yang kubunuh. Luo Feng berkata dengan lembut dan melambaikan tangannya untuk mengambil harta rahasia yang ditinggalkan Kumo. Harta karun rahasia ini termasuk labirin dunia fantasi yang menyimpan harta karun, serta harta karun rahasia yang misterius dan beracun. Adapun labirin fantasi, sejumlah besar item disimpan di sana. Di antara mereka terdapat sejumlah besar bahan kehidupan hunyuan berlumpur tingkat rendah yang cenderung aneh dan beracun. Ada juga beberapa rampasan lain yang diperoleh dari penjarahan, termasuk 3 keping harta karun rahasia labirin fantasi. Banyak praktisi yang meninggal di tangannya, sehingga banyak materi yang dibelinya juga berkualitas tinggi, pikir Luo Feng. Diperkirakan nilai material dan harta karun ini sekitar 80 juta kristal hunyuan. 80 juta kristal hunyuan, ini cukup bagus. Luo Feng sangat puas. Setelah itu, perjalanan pulang menjadi jauh lebih lancar. Tidak ada lagi perampokan, dan kapal terbang hitam itu berhasil tiba di kota Yulan. Saudara Luo Feng, kamu telah membunuh Kumo, dan berita itu akan menyebar dengan cepat. Reputasimu di kota Yulan akan jauh lebih besar dari sebelumnya, kata Kaisar King. Luo Feng terlalu rendah hati sebelumnya, dan dunia luar bahkan mengira Luo Feng berada di tahap awal Kaisar Dewa. Kali ini, Luo Feng bertarung sendirian melawan 4 Kaisar Dewa tingkat menengah, dan bahkan membunuh Kaisar Dewa tingkat menengah Kumo. Tingkat kekuatan ini pastinya dinilai sangat kuat di kalangan mereka yang telah mencapai pencerahan tahap tengah Kaisar Dewa. Melihat kota Yulan, kekuatanmu sudah cukup untuk masuk dalam 2000 besar. Dengan ketenaranmu, bahkan jika kamu tidak membuat masalah, aku khawatir masalah akan datang kepadamu, kata Kaisar King.
Luo Feng mengangguk. Ngomong-ngomong, menurut informasi, Kaisar Dewa Kumo hanya punya satu kerabat sejati di kota Yulan, yaitu gurunya, Yu Yong. Gurunya Yu Yong jauh lebih sulit untuk dihadapi, kata Kaisar King. Aku hanyalah klon di alam suci 9 sungai. Apa yang perlu ditakutkan? Kata Luo Feng sambil tersenyum tipis. Saat ini, perahu terbang hitam itu terbang tinggi di langit di atas kota Yulan dan langsung menuju ke istana Hunyuan. Di toko nomor 3, di lantai pertama aula Hunyuan. Lelaki tua gemuk buyuk membelalakan matanya dan mengamati mayat-mayat makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah yang disimpan di dalam tas penyimpanan. Di antara mereka, mayat besar dengan tubuh merah adalah yang paling mencolok. Lihatlah ukuran dan auranya. Ini adalah makhluk Hunyuan tingkat rendah di tahap tengah Kaisar Dewa. Buyo menatap Luo Feng dan Kaisar King dengan heran. Di kota Yulan, mampu memburu makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah di tahap tengah Kaisar Dewa telah membuktikan kekuatan tim. Cepat buat tawaranmu, desak Kaisar King. Untuk mayat Yanzi ini, aku bisa menawarkan hingga 12,5 juta kristal Hunyuan. Jika dihitung dengan 10 poin militernya, totalnya adalah 13,5 juta kristal Hunyuan, kata Boyu. Luo Feng dan Kaisar King saling berpandangan. Ini sudah merupakan tawaran tertinggi. Dua perusahaan lain yang baru saja berkunjung, tidak termasuk poin militer mereka, hanya menawarkan harga tertinggi masing-masing sebesar 12 juta dan 12,2 juta. Tubuh Yanzi ini diberikan kepadamu, kata Kaisar King sambil tersenyum. Buyu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Dia bertekad untuk mendapatkan tubuh Yanzi yang utuh. Urat-urat inti tubuh Yanzi diperoleh oleh kekuatan di belakangnya untuk waktu yang lama. Bahan-bahan tubuh lainnya juga dapat digunakan untuk memurnikan senjata, membuat obat-obatan, membuat boneka, dan lain-lain. Semuanya sudah terjual habis. Luo Feng dan Kaisar King mengunjungi 3 toko paling terkenal di lantai pertama istana Hunyuan dan menjual semua barang yang layak dijualnya. Kali ini, kami memburu 1 Kaisar Dewa tingkat menengah dan 7 Kaisar Dewa tingkat awal makhluk Hunyuan tingkat rendah dan menjualnya dengan total 19,5 juta kristal Hunyuan. Luo Feng dan Kaisar King membagi pendapatannya secara sederhana. Kristal-kristal itu dibagi masing-masing menjadi 30% dan 70%. Kaisar King mengambil 5,85 juta kristal Hunyuan dan 13,65 juta kristal Hunyuan sisanya diberikan kepada Luo Feng. Untuk membeli harta rahasia diagram formasi, Luo Feng meminjam 300.000 kristal Hunyuan pada Kaisar King dan sekarang dikembalikannya. Jangan terburu-buru berurusan dengan barang rampasan yang kau dapatkan dari membunuh Kumo. Lihatlah sekeliling kota Yulan, kata Kaisar King. Luo Feng mengangguk. Memang agak merepotkan untuk menangani barang rampasan itu. Butuh beberapa hari lagi untuk memprosesnya, kata Luo Feng. Dia sama sekali tidak terburu-buru. Barang rampasan dalam jumlah besar seperti itu harus diproses dengan benar. Kamu juga harus berhati-hati terhadap guru Kumo, Yu Yong, dan Kui Fang. Kaisar King mengingatkannya sebelum pergi. Luo Feng juga pergi untuk mengurus barang rampasan. Hanya ada 3 kekuatan di kota Yulan yang telah lama terlibat dalam pencurian dan penjarahan, yaitu Serang Serangga, Gedung Wan Ying, dan Kui Fang. Keempat master dari tim itu kembali ke kota Yulan sebelum Luo Feng dan timnya. Jadi mereka secara alami melaporkan berita itu. Wakil Master Kumo dari tim Cahaya Hitam telah meninggal. Total ada 8 wakil master di seluruh Kui Fang. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan Kaisar Dewa tahap akhir. Dan 5 dari mereka bertugas sebagai tetua kota Yulan. 8 wakil master adalah mereka yang benar-benar mengelola Kui Fang. Apakah Kumo sudah mati? Seorang pria tampan berjubah putih sedang duduk di istana. Ada lingkaran tipis di permukaan tubuhnya. Jika diperhatikan dengan seksama,
lingkaran itu sebenarnya terbentuk dari ribuan lapisan pelindung. Pria tampan itu adalah salah satu wakil Master Guifang, Tetua Tiana. Saya hanya memiliki 20 tim di bawah komandoku. Tim Cahaya Hitam tiba-tiba kehilangan seorang anggota. Cukup merepotkan untuk mengerahkan kembali anggota-anggotanya. Tetua Tiana tersenyum tipis. Jari-jarinya seputih kristal hiok. Dia mengulurkan tangannya dan menuangkan anggur dengan santai. Bagaimana jika dia mati? Wakil Master, informasi terperinci ada di sini. Sosok berbaju besi itu dengan hormat menyampaikan informasi itu. Penatu Tiana melihat sekeliling. Seluruh proses pertempuran sebelumnya yang tercatat dalam informasi terungkap. Luo Feng, Tetua Tiana berbisik pelan. Bagi seorang kultivator yang baru berada di kota Yulan selama 700 abad, metode tubuh fisiknya cukup menarik. Namun dia tidak terlalu peduli, dia juga orang yang kuat. Dia juga orang kuat yang berasal dari dunia asal. Dia menjabat sebagai tetua di kota Yulan dan sebagai wakil Master Guifang. Semuanya demi mendapatkan keuntungan di sepanjang jalan. Dia harus membayar ganti rugi atas pembunuhan anak buahku. Tetua Tiana melirik sosok berbaju besi emas itu. Temui Luo Feng dan katakan padanya untuk membayar 50 juta kristal Hunyuan dan masalah ini akan selesai. Jika dia tidak mau menyerahkannya, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Kembali saja, perintah Tetua Tiana. Ya, sosok berbaju besi emas itu menjawab dengan hormat dan segera pergi. Tetua Tiana minum dengan santai, suasana hatinya tenang. Anak buahnya tewas, dia tidak peduli sama sekali. Karena tujuan klan tinggal di kota Yulan untuk mengumpulkan sumber daya. Kota Yulan sudah terlalu lama membosankan. Tetua Tiana tersenyum. Luo Feng, aku sangat berharap kau menolakku. Itu akan menyenangkan. Hahaha. Mata Tetua Tiana tampak dingin dibandingkan dengan kekejaman alam suci kegelapan. Hari-hari di alam suci 9 sungai hanyalah waktu bersantai bagi Tetua Tiana. Scene berganti. Ada sebuah gua di area inti kota Yulan. Dari segi keamanan dan pasokan energi, gua ini lebih baik daripada gua Kaisar Qi. Kumo sudah mati. Yu Yong menerima berita itu di dalam gua dan juga menerima seluruh proses pertempuran yang dikirim oleh keempat rekannya. Tubuh Yu Yong jauh lebih tinggi dibandingkan garis keturunan orang yang tercerahkan. Tetapi seorang praktisi garis keturunan Hunyuan dalam hal kekuatan, dia hampir mendorong garis keturunan Hunyuan ke tingkat semi Hunyuan. Namun masih ada sesuatu yang hilang. Seorang praktisi garis keturunan sejati pada tingkat setengah Hunyuan memiliki status setara dengan Kaisar Dewa yang telah mencapai pencerahan pada tahap akhir. Saat ini dengan kekuatan Zuzong, jika dia ingin pergi ke alam suci kegelapan, dia mungkin bisa melewati ambang batas minimum, tetapi dia tidak mau mencobanya. Lebih suka terus mengumpulkan harta di alam suci 9 sungai, setidaknya sampai mencapai tingkat setengah Hunyuan. Kumo, Zuzong mendesak pelan. Sudah kubilang sebelumnya, kita sudah sampai di alam suci 9 sungai. Hidup jadi jauh lebih mudah. Tidak perlu bergabung dengan Guifang itu. Mereka memiliki rekan lain selama proses ini, tetapi pada akhirnya hanya mereka berdua yang datang ke alam suci 9 sungai bersama. Saya sudah bertemu langsung dengan Senior Jin. Dia berkata bahwa selama kita bisa keluar dari kurungan, dia bersedia menghidupkan kembali banyak rekan kita yang sudah mati. Su Yong menghela nafas. Bagi kami, yang terpenting adalah bisa keluar dari kurungan daripada bertarung sampai mati dengan praktisi lain. Yu Yong sangat memahami muridnya Kumo. Kumo tumbuh dengan membunuh sepanjang hidupnya dan bahkan setelah menjadi Kaisar Dewa, dia masih terbiasa mengikuti jalan ini karena ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan sumber daya. Sebelumnya, lingkungan memaksa kita untuk membunuh. Namun, sekarang alam suci 9 sungai tidak memaksa kita.
kita bisa memperlambat langkah. Yuyong menghargai hari-hari yang relatif santai dan damai ini. Luo Feng. Yuyong menyaksikan seluruh proses dalam informasi. Mungkin Luo Feng adalah malapetaka kumo. Dia tidak memiliki permusuhan terhadap Luo Feng secara aktif merampok dan membunuh pihak lain. Siapa yang bisa menyalahkan orang ini jika gantian dibunuh? Aku tidak akan membalaskan dendamu. Aku yakin kamu juga menantikan ini. Yuyong menghela napas pelan. Mereka saling memahami dengan baik. Mereka adalah guru dan murid, tetapi mereka tumbuh bersama selama bertahun-tahun dan telah lama menjadi teman dalam hidup dan mati. Jalan kultivasiku hanya punya satu tujuan, yaitu melompat keluar dari kurungan, kata Yuyong. Tatapan mata Yuyong lebih tegas dari sebelumnya. Hanya dengan melompat keluar dari kurungan, dia bisa menebus terlalu banyak penyesalan. Scene berganti. Saat ini, Luo Feng berkeliling di pertokoan kota Yulan mencari solusi yang tepat untuk menangani barang rampasan dalam jumlah besar. Dia tidak harus menjualnya dengan harga tinggi, tetapi dia ingin menjualnya dengan harga yang mendekati harga tersebut. Hari sudah gelap dan angin bertiup kencang. Begitu Luo Feng keluar dari sebuah toko, dia melihat sosok berbaju besi emas muncul di depannya. Sosok itu ditutupi lapisan baju besi emas dan menatap Luo Feng dengan ekspresi dingin. Qiu Yike dari Gui Fang. Luo Feng segera mengenali pihak lain. Dia telah memberi semua informasi tentang Kaisar Dewa di kota itu. Qiu Yike adalah anggota Gui Fang yang merupakan Kaisar Dewa tingkat menengah dan orang yang tercerahkan. Apakah kamu datang ke sini karena masalah kumo? Tanya Luo Feng sambil menatap orang itu. Luo Feng, sosok berbaju besi emas itu menatap Luo Feng. Kumo adalah bawaan wakil Master Gui Feng yang bernama Diana Yuan Lao. Kau membunuh Kumo dan wakil Master itu marah besar. Namun mengingat Kumo merampokmu terlebih dahulu, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu, kata sosok baju besi emas itu. Memberiku kesempatan untuk menebus dosaku, kata Luo Feng sambil menatap pihak lain. Bayar ganti rugi sebanyak 50 juta kristal Hunyuan dan Gui Fang tidak akan melanjutkan masalah ini, kata sosok berbaju besi emas itu. 50 juta kristal Hunyuan? Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Tim Gui Fengmu merampok dan ingin membunuhku di luar kota, dan aku membunuh salah satu dari mereka. Sebagai balasannya, kau masih ingin membayar ganti rugi? Apakah kau harus membiarkan diriku dibantai saat menghadapi perampokan dan pembunuhan? Kata Luo Feng. Kau bisa melawan, tetapi kau tetap harus membayar ganti rugi setelahnya. Dalam waktu 3 hari, 50 juta kristal Hunyuan harus dikirim ke wakil kepala biara. Tentu saja, kau juga bisa memilih untuk tidak membayar. Namun konsekuensi itu adalah sesuatu yang tidak ingin kau lihat, kata sosok baju besi emas itu. Setelah berkata demikian, sosok berbaju emas itu berbalik dan pergi. Jangan menunggu 3 hari, kata Luo Feng. Kembalilah dan beritahu wakil master di belakangmu. Jangan sebut-sebut 50 juta kristal Hunyuan. Bahkan tidak ada satupun kristal Hunyuan. Apapun trik yang kau miliki, gunakan saja. Sosok berbaju besi emas itu melirik Luo Feng dan menyeringai. Aku mengagumimu. Setelah mengatakan itu, dia terbang menjauh. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.